Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi Nugraha dengan NIM 140122425 dari MB 4407 jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Telkom University angkatan 2020. Di video ini, saya akan memaparkan hasil laporan keuangan PT Pertamina Tbk. Latar belakang. Salah satu kebijakan dari pemerintah dalam membangun nasional yang telah terprogram adalah peningkatan sarana migas. Ini merupakan salah satu kebijakan yang cukup sulit untuk dijalankan agar terarah karena tidak hanya menyangkut masalah pelayanan biasa, tetapi bagaimana pemerintah dapat menyediakan migas secara merata kepada semua lapisan masyarakat dan juga perlu memperhatikan terjaminnya migas tersebut, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik. Mengingat kebutuhan hidup dan kebutuhan utama masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan migas untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Untuk itulah dibutuhkan suatu perusahaan yang profesional dan terpercaya untuk melayani masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran pemerintah untuk mendirikan PT Pertamina Tbk yang pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1957. Visi: menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Misi: melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas serta penekanan pada aspek komersil dan operasi yang baik, serta tumbuh dan berkembangnya bersama lingkungan hidup. Ini kondisi total aset, total utang lancar, serta laba bersih PT Pertamina Tbk tahun 2014 sampai dengan 2015, dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Likuiditas. Likuiditas adalah satu ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang tampak pada posisi aliran kas yang merupakan pada penyaluran kegiatan-kegiatan keuangan yang direncanakan untuk perusahaan pada masa yang akan datang, agar menunjukkan suatu kekayaan yang meyakinkan apabila kewajiban-kewajiban keuangan yang jatuh tempo dibutuhkan maka uang kas akan tersedia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui PT Pertamina Tbk sebagai kurang rasio. Kurang rasio merupakan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh aset yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai kurang rasio dari tahun 2014 yaitu 149,09% mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 167,67%, yang berarti kinerja keuangan PT Pertamina Tbk tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan dilihat dari likuiditas dengan produksi kurang rasio yaitu hipotesis ditolak. Terjadinya peningkatan dikarenakan PT Pertamina Tbk turut menjaga rasio aset lancar guna menjamin pembayaran liabilitas jangka pendek dalam 12 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh realisasi pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, serta utang lain-lain yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Acid test ratio, quick ratio. Rasio cair atau disebut dengan acid test ratio atau sering pula disebut rasio cepat adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aset lancar untuk menutupi utangnya. Berdasarkan hasil analisis, nilai quick ratio 2014 yaitu 97,98% mengalami peningkatan pada tahun 2015. Terus mengalami peningkatan dilihat dari likuiditas dengan pro-quick rasio yaitu hipotesis ditolak. Terjadinya peningkatan dikarenakan PT Pertamina Tbk turut menjaga rasio cair guna menjamin pembayaran liabilitas jangka pendek dalam 12 bulan ke depan. Dengan jaminan persediaan, hal ini disebabkan oleh realisasi pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, serta utang lain-lain yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan aset lancar, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan karena terkadang persediaan susah untuk dilikuidasikan. Penjelasan di atas diketahui bahwa kemampuan PT Pertamina Tbk untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Dikarenakan aset lancar pada tahun 2015 dan mengalami penurunan juga yang diikuti penurunan utang lancar dan juga persediaan, di mana quick rasio tahun 2014 yaitu 97,98%, yang berarti rasionya lebih kecil 100%.
lebih kecil dari 100%, sehingga masih kurang mempunyai kemampuan membayar utang lancar berdasarkan tunjangan persediaan, dan tahun 2015 itu 116,24%, yang berarti rasio lebih besar dari 100%, sehingga mempunyai kemampuan membayar utang lancar berdasarkan tunjangan persediaan. Rasio rentabilitas. Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan hasil penelitian diketahui rentabilitas pada PT Pertamina Tbk sebagai berikut. Return of Investment, yang disebut juga ROI, adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hasil analisis nilai return of investment tahun 2014 yaitu 2,91%. Yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 3,17%, yang berarti kinerja keuangan PT Pertamina Tbk tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan dilihat dari rentabilitas dengan produksi return of investment, yaitu hipotesis ditolak. Peningkatan ROI ini dikarenakan perputaran total aset dan laba bersih perusahaan terjadi penurunan, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar sehingga peningkatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya perputaran total aset dan laba bersih. Return of Equity, ROE. ROE mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham agar bisa terlihat seberapa besar kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan laba. Maka diperlukan perhitungan laba bersih yang sudah dikurangi dengan biaya bunga dari modal asing dan pajak perseroan. Sedangkan modal yang dihitung adalah modal sendiri yang bekerja dalam perusahaan. Laba atas sekuuritas digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemilik saham. Berdasarkan hasil analisis, nilai ROE dari tahun 2014 yaitu 14,97%, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 14,62%, yang berarti kinerja keuangan PT Pertamina Tbk tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Dapat dilihat dari rentabilitas dengan produksi ROE yaitu hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan laba pada tahun 2015. Penurunan laba dipicu oleh realisasi penjualan dan pendapatan usaha lainnya selama tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2014. Kemudian realisasi jumlah pendapatan atau beban lain-lain selama tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2014. ROE juga menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Semakin tinggi ROE suatu perusahaan, semakin baguslah tingkat pengembalian dana yang telah diinvestasikan tersebut. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan PT Pertamina Tbk dalam menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham di tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Dikarenakan laba bersih setelah pajak tahun 2015 mengalami penurunan. Akan tetapi, modal sendiri ini tidak berubah atau tetap. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan PT Pertamina Tbk yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kinerja keuangan PT Pertamina Tbk tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja keuangan PT Pertamina Tbk pada tahun 2014. Dapat dilihat dari aspek likuiditas yang diproduksi dari A current ratio tahun 2014 sebesar 149,09%, menjadi 167,67% di tahun 2015. B. AC test ratio atau quick ratio tahun 2014 sebesar 97,98% menjadi 116,24% di tahun 2015. C. Cash ratio. Cash ratio tahun 2014 sebesar 26,47% menjadi 36,40% di tahun 2015. Nomor 2. Kinerja keuangan PT Pertamina Tbk tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja keuangan PT Pertamina Tbk tahun 2014. Dilihat dari aspek rentabilitas yang diproduksi dari ROE pada PT Pertamina Tbk tahun 2014 sebesar 14,97%, menurun menjadi 14,62% di tahun 2015. Sebaliknya, ROI tahun 2014
sebesar 2,91% menjadi 3,17% di tahun 2015. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.